sekalian, kita kembali lagi dalam podcast Irja yang sudah lama sekali vakum ya. Ada berapa ya? Mungkin 3 bulan dari vakumnya nih. Kali ini kita akan menghadirkan 2 teman kita tanpa tema khusus ya. Kita Bapak Pandiran kalau bahasa Banjarnya lah. Ada Lili Miss Liani dan juga sohib saya Pak Heri Febriadi atau bisa disebut sebagai Harry Potter ya. Oke, Lili kan kita anggap sebagai dosen muda lah, muda dan sebagainya. Bisa nggak diceritain nih suka duka atau mungkin rasanya jadi dosen seperti apa, Lili? Batuk dulu dia. Lagi batuk lah. Jadi gimana ya Pak? Sebenarnya kalau misalnya ditanya dulu waktu masih jadi mahasiswa di sini, kalau ditanya nanti mau nggak jadi dosen, saya bilang belum mempunyai minat nih maunya ke dosen, maunya kayak ngajar gitu, kayak nggak ada apa itu passion Pak, nggak ada di situ. Tapi lama kelamaan karena mungkin setelah lulus S2 ini ada desakan. Awalnya harus didesak dulu nih. Kebetulan ditawarkan oleh Pak Baihaqi. Jadi coba-coba nih dulu, terima, jalan aja, insya Allah bisa. Yakin aja dulu bisa. Ini dikit ya. Iya. Kita udah kenal lama. Saya tuh kenal Lili dari bocil mungkin. Dari zaman bocil apa? Bocah cilik. Oh, iya. Karena kita harus ngikutin perkembangan zaman kan. Sekarang kan kata-katanya bestie, healing, insecure. Saya tuh kenal Lili udah lama, mungkin dari zaman aliyah mungkin. Iya, aliyah kelas berapa tuh? Lupa ya. Pokoknya kalau masih ada kelas 2, kelas 3. udah lama. Yang Enggak, sekelas. Kira sekelas. Berarti kakak kelas. Saya lebih enggak juga ya. Kan Kita beda mungkin. Lili 95 tahun. 95 saya 87. 8 tahun. Kak, kalau sejauh banget. Jadi ketemunya di aliyah tuh. ketemunya di kampus Pak. Ketemunya dulu kita ada proyek bareng lah. Iya. Proyek bikin Di film gitu kampus kan. kalau nggak salah. Kita ajakin. Jadi posisi Lili ini adik semester. Enggak juga di semester ya. Kalau di semester. Kalau sebut anak kejauhan. Ya adik lah mungkin adik. Ya, adik semester lah, maksudnya kan Semester. Pak dokter sudah lulus. Ini Baru posisinya baru masuk. Baru masuk. Iya. Bisa dikit kena ini biar kena kamera, oke. Nah, kita lanjut ya. Saya tuh kenal Lili itu dari dulu. Yang saya ingat Lili itu belum pakai kacamata. Iya, belum. Nah, dari kapan pakai kacamata? Dari kalau nggak salah semester 2. Semester 2. Iya, semester 2 masuk ke sini. Itu memang ada minus atau seperti apa? Memang minus sama silinder. Faktor keluarga? Bukan faktor itu, waktu kecil itu kan sering main air itu Pak. Air campur sabun apa itu yang biru itu? Sabun Sunlight, Wings. itu. Jadi kecipratan itu kena mata. Kemungkinan kalau dari dokter kemungkinan karena itu kecipratan kena mata, nggak diobati langsung. Jadi berefeknya sampai faktor itu ya, faktor enggak, karena sebelah aja Pak yang plusnya itu. Enggak, plusnya sebelah aja. jadi plus. Jadi ini sebelah plus. sebelah minus. Oh iya. Jadi kalau tanpa kacamata Bisa lihat tapi buram ya. Iya. Tadi kan saya menunggu jawaban tadi Pak Irja. Kan dari kapan? Dari kapan? Harusnya jawabannya dari tadi. Kan dari tadi. Dari pakai tadi. kacamata. Iya. Dari tadi. Kalau tidur dicopot kan? Coba. Ya, itu. Kalau di rumah Iya. biasanya jarang Tapi juga. kan dari tadi kan pakai kacamata. Nah, ada nggak kesulitan mungkin awal-awal ngajar pertama kali di ruang kuliah, karena mungkin kita beda ya. Iya. Itu kan sempat pandemi, sempat online sekitar 2 atau 3 tahun. Zaman generasi Lili mungkin langsung ya. Langsung. Bukan online dulu Pak. Oh, sempat online juga. online. Sempat hybrid Pak. Oh, hebat ya. Oke. Sempat hybrid. Gimana nih, ada kendala awal-awal gitu dosen gitu, canggung atau gimana gitu? Kalau canggung itu pasti Pak. Canggung, gugup, merasa gimana ya, merasa masih kurang itu. Nah yang kita jelaskan ke mahasiswa itu merasa kok kayak masih ada yang belum
belum mahasiswa paham nih gitu. Kalau dibandingkan perkuliahan secara offline atau online, saya lebih suka yang offline sebenarnya. Iya, Kalau kita online, ada interaksi sih. Iya. Kalau online itu kan kayak terbatas gitu Pak, terbatas terutama jaringan atau apa gitu kan. Kalau offline ini kita bertemu langsung dan kita merasa enjoy aja Pak gitu, menjelaskan ke mahasiswanya merasa seperti teman gitu. Langsung kenal gitu. Iya, langsung melihat gitu. Iya, langsung Kalau melihat. ya, Ini pede nggak menjelaskan itu? Kalau PD saya rasa belum Pak. masih Tapi kebiasaan orang yang pede itu Pak Dokter biasanya orang yang sering bercermin, tapi biasanya sering bercermin. Ya kan? iya. Kebiasaan orang bercermin biasanya percaya diri. Percaya diri. Nah, itu. Karena gini kita kan tiap Iya. cermin kan. Iya. Bangun tidur cermin, Nah, iya. mau makan cermin, Nah, iya. mau mandi cermin di kamar mandi, Iya benar. berangkat ke kampus spion, lampu merah spion tetangga. Nah mungkin kalau Heri sendiri nih awal jadi dosen itu tahun berapa ya? 2015. 2015. Saya masih ingat. berarti ulun 1 semester lagi. Iya. Ulun dulu Iya, keluar karena pada di saat sini. itu kita jadi dosen, Bayi Haji itu masih ketua BEM. Oh iya Ketua betul. BEM, iya. Oh masih mahasiswa. Oh sempat ngajar. Enggak sempat Enggak karena sempat, semester enggak atas. Oh, iya. Tapi yang kalau yang kewirausahaan itu kan semester atas, tapi ini reguler ya. Nah, kita ngajar non reguler Pak Dokter. Berarti kalau kita sempat ketemu di kelas ya, sempat. Nah, kalau Heri sendiri pertama kali ngajar itu apakah ada rasa canggung? Karena mungkin beda. Kita kan mungkin ahli public speaking sebelum ini kan. Tapi ketika di suasana lokal atau suasana kelas ada perbedaan tentunya. Ada nggak rasa canggung atau gimana gitu? Kalau pertama rasa canggung itu pasti ada Pak Dokter. Tapi karena kita kan orang organisasi yang mana kita biasa berinteraksi pertama dengan orang, itu yang membuat kita ya tadi pede tadi, pertama percaya diri. Yang kedua dalam hal ini juga kita kan dulunya ex bankers. Oh iya, kan pasti sudah ada Iya, interaksi dengan orang lain, pelayanan. Dalam hal pelayanan sebagai CS, sebagai teller. Jadi siklus yang kita terapkan di ex bankers itu pada saat kita terapkan di dosen ya alhamdulillah bisa. Ya minimal kan 3S itu senyum sapa salam. Oke, Nah, 3S kalau AAGM 5S ya. Zaman kau. Iya, ini juga ya. Nah, ini mungkin ke Heri dulu ya. Kalau kita lihat perkembangan, memang tiap mahasiswa itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kita bisa lihat potensi dia dari presentasi. Kadang ada beberapa mahasiswa yang meskipun dia sudah semester 8, sudah akhir nih, tapi tetap saja presentasinya itu membaca gitu. Kan beda antara kita baca teks dengan presentasi. Nah, bisa nggak Heri melihat fenomena seperti apa biar barangkali mahasiswa ini bisa lepas teks dan dia bisa presentasi tanpa teks? Oke. Kalau saya menerapkan metode pembelajaran dalam hal capaian pembelajaran Pak Irja, kan kita ada CMP itu. Iya. Capaian pembelajaran kita levelnya level 6. Dalam hal level 6 CMP itu evaluasi terkait dengan prototipe. Maksudnya mahasiswa ini akan menghasilkan sebuah produk nantinya. Produk. Nah, iya produk apakah itu buku atau apa di akhir semester. Nah, kalau yang tipe 5 itu cuma mahasiswa bisa menjelaskan dan mengevaluasi. Iya. Nah, itu kan yang tipe 5-nya saja. yang Nah, materi jadi kan kemarin. kita yang ke-6, kita mencoba ke arah yang ke-6 satu tingkat levelnya. Makanya sekarang kalau saya mengajar di kelas itu, saya membiasakan mahasiswa itu supaya banyak membaca literatur. Pertama itu, yang kedua kita membiasakan mahasiswa itu menulis. Oke, tadi kita break sejenak ya karena ada kegiatan. Kamera udah fokus? Oh, fokusnya. Ya, nah tadi kondisinya kan kadang mahasiswa ini dia tidak bisa membedakan antara presentasi dengan membaca. Kalau tips langsung aja biar mahasiswa ini bisa presentasi lepas teks. Oke. Gimana Ya, Pak Heri? Karena tadi kan bicara masalah standar CMP tadi capaian pembelajaran, karena kita dosen menaruhnya di level 6 Pak Irja. Iya. Bahwa ada nantinya menghasilkan sebuah produk atau prototipe dari dosen bersama mahasiswa, maka di situ kita memberikan tips kepada mahasiswa bahwa
kalian ini kalau posisinya nantinya di semester akhir itu pasti membuat yang namanya karya ilmiah atau sebuah tulisan gitu ya. Ya, tulisan. Ya minimal kan menulis harus bisa dulu. Nah itu. Dan di sisi lain orang yang bisa menulis itu pasti orang yang gemar membaca. Nah itu tidak bisa dipisahkan menurut kita, karena dalam sama dengannya itu harus ada membacanya dulu baru bisa menuangkan dalam sebuah tulisan seperti itu Pak Irja. Oke, mungkin metode kita berbeda. Mungkin Lili masih ingat ya ketika jadi mahasiswa, saya masih agak ini metodenya praktek jadi dosen selama, masih ingat nggak Lili? Saya suruh Lili jadi dosen ketika mahasiswa selama 2 menit, masih ingat? Lupa ya? Pokoknya di semester 1 Lili, saya minta tes lisan gitu, tes lisan. Ingat? Oh iya. Nah itu tes lisan maksimal 2 menit. Dia bicara. Latihan. Zaman Lili mungkin agak beda dengan sekarang. Zaman Lili dulu saya masih memaksakan bahwa mahasiswa tidak boleh teks, tidak boleh baca. Dia lepas teks. Kalau sekarang mungkin agak lebih kendor ya. Masih diperbolehkan membaca dan sebagainya. Saya ingat Lili tuh ketika dia presentasi 2 menit mampu dia. Tapi di tengah-tengah langsung lihat saya tuh, tadi ingat gitu. Blank. Ngomong-ngomong, bicara tengah-tengah, tadi ingat gitu. Nah, ketika jadi dosen saat ini, ada kayak gitu lagi. Mungkin di depan kelas ngajar gitu, pede, tengah-tengah, tadi ingat gitu. Alhamdulillah belum pernah jadi. Nah, itu terbantu dengan apa? Jadi sampai bisa bicara tanpa teks itu terbantu dengan apa nih? Kalau biasanya saya ngajar itu Pak lebih ke diskusi sama mahasiswanya setelah menjelaskan mungkin sekitar 10 menit. Lalu saya balikan lagi nih ke mahasiswanya, kasih pertanyaan kah atau sedikit guyonan gitu kan Pak, supaya mahasiswa ini nggak boring, suasana lebih hidup. Iya gitu. Jadi kadang saya bertanya dulu, ada yang ditanyakan nggak nih? Kalau misalnya ada, kita tanya jawab. Kalau misalnya nggak ada, saya yang bertanya dengan mahasiswa. Ini materi yang saya sampaikan ini gini, kalian gimana pemahamannya? Gitu. Oke, itu ada umpan balik feedback. Kita bisa melatih juga mahasiswa untuk meluapkan idenya atau opininya ya. Menambahkan Pak Dokter, mungkin respon dari mahasiswa terhadap pembelajaran itu sebenarnya kalau dalam kita belajar mengajar itu memang harusnya ada. Nah, harus ada. Jadi di akhir pembelajaran itu harus ditanyakan. Nah, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini apa kesimpulannya. Kemudian kita tanyakan apa terkait dengan pembelajaran ini, apa yang mereka yang tidak paham. Jadi ada feedbacknya seperti itu. Ada contoh yang tapi ini dulu ya dosen kita. Kita ambil ibrahnya aja dosen kita. Jadi pada saat kita kuliah dulunya di Fakultas Hukum itu, dosennya itu kalau di akhir menyimpulkan pasti seperti ini statementnya, mahasiswa adakah yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita latihan bicara gitu ya. Iya, maksudnya kita latihan itu Pak Irja ada soal yang dijawab. Nah, jadi kan ada evaluasi di setiap harinya. Dan itu kita dapatkan kemarin juga pada saat pelatihan Bukarti, ternyata memang harusnya seperti itu loh. Metodenya harusnya seperti itu. Nah, itu jadi improve di pelajaran bagi kita juga sebagai dosen. Nah, ngomong-ngomong dosen nih, tadi seperti yang dituturkan Pak Heri tadi kan, memang secara data perempuan tuh jauh banyak daripada laki-laki. Jadi kalau kita lihat data yang saya baca di buku Dr. Zakir Naik itu, di India itu ada 2,3 juta perempuan, lebih banyak daripada laki-laki. Di Rusia ada 9,7 juta perempuan, lebih banyak daripada laki-laki. Di Amerika itu ada sekitar 2 juta perempuan, lebih banyak daripada laki-laki. Kalau di HS tuh tempat kita memang agak imbang. Data yang saya baca tuh ada 16 ribuan laki-laki, ada 16 ribuan perempuan. Jadi agak imbang gitu ya. Jadi nggak terlalu ini. Tapi kalau kita lihat dari kondisi kampus kita, memang perempuan dominan
Ya, ada yang satu kelas itu 7 laki-laki. Tujuh di D tuh. Kalau saya nggak tahu lokal D. Lokal D Sama. 7 laki-laki, sisanya perempuan. Jadi bingung. Nah, itu kita pas paling ganteng di kelasnya. Kalau di kelompok itu sulit Pak. Iya. Nah, sebagai dosen muda nih Pak Heri nih, ada nggak mungkin untuk mendeteksi godaan-godaan? Karena kita banyak perempuan nih. Iya. Oke. Godaan yang pastinya iman lah. Iman. Pertama iman, yang kedua tundukkan pandangan. Tentukan pandangan. Ya kan? Iya. Pada saat melihat perempuan seperti di depan kita ini. Kalau ini kita anggap kayak saudari udah kayak anak gitu. Kayak kan godaan. Enggak juga sih kalau saya. Enggak, maksudnya mahasiswa kan. Iya. Jadi iman kita pertebal ya, kemudian tundukkan pandangan. Kemudian di sisa lainnya kalau bisa, kalau misalnya ada chat dari mahasiswa itu dibalas seadanya. Kalau saya dibalas seadanya. Jadi supaya balasan chat itu tidak mengundang dia mau membalas lagi. Walaupun kan terkesan cuek, tapi apa yang dia chat kita jawab. Pokoknya apa pertanyaannya kita jawab. Nah, maksudnya Pak jam berapa Pian ada di kampus jam 9. Titik. Oke, tapi ada teori ya. Ya. Karakter cuek itu justru jadi penasaran dan membuat orang ingin ngechat terus. Nah, gimana? Ya. Nah, ini sebenarnya menarik Ibu Lili dan Pak Dokter. Nah, kalau kita tipikalnya memang dari dulu, dari SMP, SMA sampai sekarang itu kan memang organisatoris kan, maksudnya itu orang organisasi. Tapi di tipikal lainnya kita memang membuat seseorang itu supaya menjadi penasaran dan orang tidak bisa menerka kita. Nah, itu tipikal kita Pak. Jadi seakan-akan kita ini sebagai shadow, bayangan yang mana sesekali muncul, sesekali hilang. Nah itu jadi membuat orang itu semakin penasaran terhadap kita, ya semakin orang itu mengejar kita akhirnya. Ya itu kan teorinya gitu. Semakin orang membuat penasaran, ya tadi semakin dikejar. Yang namanya bayangan nggak bisa dikejar. Bayangan kita semakin kita mengejar ya nggak bisa. Bayangan, saya tahu kan. Nah itu. Mungkin itu Pak Iris. Nah, ini di usia kita ya mungkin Lili sudah belum masih 20-an ya? 27. Kalau kita kan 30-an awal. Kadang ada teori yang dikatakan puber kedua. Puber kedua, kita kan berat. Apalagi kan kita kondisi kita kan banyak mahasiswi nih. Nah, gimana ya Pak Herin? Kalau saya mungkin ada tipsnya juga. Oke, ini saya toh. Kalau Lili kan belum Belum. puber kedua. Belum. Kita puber kedua nih. Sampai pandiran nih kita kan diskusi. Terkait dengan puber kedua ini sebenarnya ada beberapa teori, salah satunya dari teori yang parenting keluarga. Teori parenting. Ini jadi ibrah kita pelajaran kita kan. Dari parenting keluarga itu ada skema teori yang mana ada masa sebutannya di situ masa perak, masa perenggu, masa emas. Nah itu. Jadi dalam hal parenting itu tuh jedanya dari umur 25 kemudian umur 35, umur 45. Saya 34 ya sekarang ya. Nah, berarti kan kali ini kan kita sudah posisi di yang kedua nih. Iya, kedua. Nah, posisi kedua. Nah, dimana yang kita sebut Pak Dokter tadi masa puber itu kalau sudah bisa melewati itu ya aman rumah tangganya. Wah, artinya saya sudah mulai ini ya. Tidak lah. Baru 34 itu, ya, 34. kan ini masanya. Masa-masanya nih, masa-masa ini ya. Jadi masa-masa godaan. Ya, godaannya itu datang. Pertama itu, yang kedua mungkin dalam hal relasi. Di umur 35 sampai umur 45 itu masa matangnya seseorang. Antara 35 sama 45 itu matangnya seseorang. 45 ke atas itu sudah disebut sukses orang itu. Kalau masa matangnya ini memang benar-benar matang, bukan matang yang disimpan di karbit, tidak. Nah itu. Karena kan seseorang itu kalau umur 45 ke atas dalam hal pola pikirnya itu dia lebih kepada budi pekerti. Iya, budi pekerti. Iya, budi pekerti. Orang yang umur 45 ke atas kalau setara ya, kalau kita di akademisi ini profesor lah. Profesor kan minimal 40 tuh kalau bisa daftar.
kan ya minimal 40 ya. Kalau 45 ya mudah-mudahan nanti kita doakan Pak Dokter ya Allah supaya Amin, ya profesor Allah. termuda nantinya di sini. Amin. Ya kan syarat sudah cukup nih. Ya kan syarat untuk profesor kan wajib dokter. Tinggal usia. Ya, tinggal usia aja kan belum mencukupi 40 dan hukumnya ya sekitar 1.200 hukumnya. Nah, jadi dalam masa itu yang kita baca dalam buku parenting itu dalam umur 45 ke bawah itu masa kita membenahi supaya menjadi budi pekerti kita di umur 45 ke atas itu baik. Makanya kalau semakin tinggi orang ilmunya itu semakin sopan santunnya semakin Iya, adabnya semakin ya, ini ya. adabnya. Karena kan itu yang diajarkan. Kan tetapi di sisi lain Pak Irja dalam ilmu filsafat, filsuf itu semakin orang tinggi ilmunya semakin kosong. Nah ini tidak berbanding lurus dengan Bentar, semakin tinggi ilmu semakin kosong. Kosong. Artinya dia semakin termotivasi untuk belajar gitu ya. tidak, semakin kosong semakin merasa ilmunya tidak ada. Nah, itu kan Nah, termotivasi itu. kan untuk Iya. belajar kan? Itu. Itu ilmu filsafat bahwa kalau kita kan semakin bagus itu semakin berisi kan. Iya, betul. Nah itu ilmu kita. Tapi kalau ilmu orang filsuf, jadi orang filosofi itu orang sufi itu dia semakin tinggi ilmunya semakin kosong. Maksudnya semakin kosong ini semakin merasa tidak punya ilmu. Yang punya ini punya Tuhan, punya Allah. Jadi dia merasa tidak ada. Seperti kita berbicara ini karena Allah. Nah, modelnya seperti itu. Saya diberikan rezeki hari ini bukan karena saya, Iya. tapi karena Allah. Makin merendah hati. Iya, makin merendah, makin tidak merasa tidak punya apa-apa. Nah itu mungkin nantinya seorang filsuf yang mana kan kalau dokter seperti PhD ini kan biasanya disebut filosofi kan. Kalau di luar negeri kan PhD. Iya, PhD. Nah, jadi rata-rata kawan-kawan yang sudah filsuf itu, dokter filosofi itu karena mereka lebih filsafatnya lebih diarahkan ke arah sana, jadi pola pikirnya sudah berubah. Materi pun tidak memikirkan materi lagi. Kan tadi merasa kosong. Karena semakin tinggi tingkatan keilmuannya, dia merasa dirinya ini tidak ada punya apa-apa. Oke, baik. Nah, itu. Nah, kalau kita usia saya kan 34 nih. Itu kalau teoritis masuk puber kedua tadi ya. Iya. Puber kedua itu secara teori itu apakah dia suka tebar pesona atau seperti apa? Oke. Kalau ini Pak dalam hasil beberapa konseling kan kita sebagai konseling juga. Karena konselor ya. Malaysia Konselor. tanya tentang itu. Konselor. Ada beberapa. Ini kita berkaca dengan kasus ya. Iya. Kasus yang kejadian kasus ini kebiasaan terjadi di umur 25 ke umur 35 kebiasaan kasusnya. Apakah itu nantinya kita sebut kasus pelecehan seksual ya kan? Kasus KDRT, kasus ya yang terkait dengan genre. Nah, itu biasanya terjadi di situ. Artinya laki-laki itu bisa tebar pesona ketika usia itu ya? Iya, maksudnya kita berkaca dengan kasus Pak, kan kasus dengan itu. data. Okay. Jadi data kasus itu menyatakan bahwa di umur 25 sampai umur 35 itu yang paling banyak kasus. Kalau umur 35 ke 45 itu jarang ada kasusnya. Oh, jarang. Okay. Jadi kan data ini terbaca kenapa? Karena tadi masa puber kedua ini lebih kepada suasana kita ini sudah matang. Nah, dalam artian matang ini kan menuju sukses kan Pak? Mungkin finansial. Iya, nah itu finansial pendidikan sudah matang, tinggi, pendidikan tinggi. Nah, ya. itu menjadi daya tarik tersendiri, daya tarik tersendiri untuk kaum hawa atau bahkan sebaliknya. Ini kan kita misalnya melihat seorang perempuan yang jenius, yang smart, yang pintar, ya siapa yang tidak tertarik kan seperti itu. Nah, sama, tapi di umur seperti inilah, karena kalau porsinya umur 45 ke atas ya otomatis secara mohon maaf kita sebutlah secara muka sudah mulai ada kerutan segala macamnya. Faktor usia kan. Nah, tapi kalau dari umur 25 ke 35 itu memang porsinya matangnya ini gitu nah. Karena secara matangnya yang tidak karbitan. Nah, karena kan dia berproses kan dari umur 25 ke 35 itu berproses. Jadilah seorang yang sukses segala macam. Ya contoh lah, karena sampean di sini pimpinan yayasan, kemudian pimpinan tertinggi di sini, kemudian gelar doktornya tertinggi ya. Ini menjadi daya tarik magnet tersendiri. Nah itu. Ini misal nih ya, Willy story misal ya. Saya ngebalas story Willy
ada nggak rasa apa gitu ke saya gitu. Nggak ada kan? Untung nggak ada gitu. Tapi gini, memang kalau dengar berita tadi secara teoritis saya memang mengalami itu ya. Wah, agak bukan tebar pesona enggak, tapi memang rasa perhatian ke orang lain tuh lebih dominan. Iya. Contoh ya, kayak Lidi kan story tentang apa kemarin yang saya tanya tuh, yang foto foto dengan lagu kan, iya. tulisan Iya. kan sebagainya kan, ya WhatsApp Lili itu, ini pakai aplikasi apa? Tanya aplikasi. Niatnya ingin belajar, Iya. ingin belajar ya. Tapi itu kan ngerespon hal yang positif, karena niat saya ingin belajar sama Lili ya. Nah kalau saya tuh suka ngebalas story orang gitu. Apakah bisa berefek gitu di usia saya atau memang itu sebuah apa ya, karena saya mungkin puber kedua sehingga secara psikologi saya tuh lebih suka care dengan orang lain gitu. Ada nggak kayak gitu secara teori? Kalau secara teoritis Pak Erji, kalau memang itu kejadian ya memang rata-rata semuanya seperti itu. Oh, iya. Rata-rata humannya kan pada saat ini kan memangnya di umur itu tuh memang rata-rata, karena ini sebuah penelitian riset, Iya. rata-rata seperti itu, seperti yang Pak Dokter alami. Akan tetapi yang membedakan nantinya pada saat kita memberi nasihat, memberi perhatian, yang berlebih ya. ini feedbacknya yang penerima ini biasanya yang tafsirannya beda. beda. Nah ini, Bisa jadi baper. nah itu bisa menjadi Iya. baper, bawa perasaan. Bahwa kita kan ternyata niat kita sebenarnya cuma memberi wejangan, memberi arahan, nasihat. Ya ternyata yang si punya ini yang Bisa baper ya? bisa baper. Itu tidak salah di kita Pak Dokter. Iya. Nah, Nah, kalau Lilis sendiri ada nggak ngerasain puber kedua kayak kalau perempuan gitu? ini puber pertama Pak. Oh pertama. Oh saya masih 27. dua. Tapi kalau si perempuan ya, apakah memang dia pernah ngelili mungkin care dengan orang gitu, suka beri nasihat, lihat story, Kalau memberi nasihat, terutama mahasiswa deh. Ini maksudnya lawan jenis atau apa Pak? Sama lawan jenis kan, Oh, nggak lawan mahasiswa jenis. deh. Karena kan kita bukan cuma berbicara dari sisi laki-laki perempuan Iya. saja, mungkin perempuan dan Perempuan. laki-laki gitu. Ada kan mungkin marah ketika ngajar gitu, oh ada yang apa gitu, sehingga beri perhatian lebih atau normal-normal saja. kalau yang selama ini Rini alami masih normal aja Pak. Alhamdulillah, artinya kan Karena ini bisa ada jaga diri. kan biasanya kalau dosen itu kan komunikasinya supaya lebih gimana gitu sama lokalnya, sama ketuanya dulu Pak. Oh, ketua Biasanya kan lokal. sebagai mengkoordinir gitu kan. Jadi kebanyakan yang saya alami selama mengajar di 3 lokal ini karena ketiga lokal ini cowok semua nih ketuanya, jadi kadang bisa chattingan tapi sekedar membahas perkuliahan aja gitu Pak. Nggak ada yang lebih ya Nggak ada mahasiswanya yang ya? lebih. Oke. Memang Karena- sengaja membatasi diri karena kan posisi saya di sini sebagai apa gitu. betul, karena yang namanya mahasiswa pasti menghormati Iya. dosen kan dan sebagainya. Kita lanjutin ya diskusi kita ya, karena saya kayak kena teori tadi kan, tapi saya bisa 3 memang saya tuh kalau perhatian tuh memang agak ini. Misal kan kampus mengajar, saya tuh ngebimbing kalau di total 2 angkatan 10 mahasiswa. Iya. 10 ini 9 mahasiswi. Ya, artinya perempuan semua nih. Cuma satu laki-laki. Dan saya suka ya care, peduli memang itu. Misalkan kos-kosannya belum bayar kita bantuin, kan? Atau mungkin dia sedang ulang tahun kita chat, selamat doa dan sebagainya. Tapi posisi saya itu tidak menganggap apa ya, kalau bahasa sekarang tuh bucin atau apa enggak. Iya. Posisi saya tuh menganggap mereka sebagai anak, meskipun usia kita tuh mungkin beda 10 tahun. 10 tahun, tapi saya anggap mereka anak saya gitu. Nah kalau kita terlalu berlebihan care kepada orang yang kita anggap anak ini, ada efeknya nggak? Ini konselor Iya, kan, oke, konselor siap. ini ada efeknya. Kalau yang namanya perhatian itu Pak, itu yang berlebihan. Kalau yang penerimanya ini tadi merasa ada sesuatu hal yang terkoneksi. Oh, Itu terkoneksi. walaupun itu anak, bahasanya kan kalau yang beberapa Bukan kasus anak kandung sih, anak ya, Iya. kita anggap anak gitu. ya kalau ini contoh malah ini Iya. anggaplah anak angkat, ya kan? Yang anak tiri saja bisa bercinta dengan orang bisa ya? tuanya. Iya.
Oh gitu. Jadi jangan heran kan ada kejadian bahwa perselingkuhan itu di dalam kurung rumah tangganya saja. Karena ada orang tua punya anak, Meskipun anak tiri gitu. ya mungkin anak tiri bisa terjadi Pak, karena perhatian yang berlebih si anaknya yang menganggap. Nah ini bisa terjadi. Kan tetapi yang pastinya untuk membatasi itu biasanya ada trik Pak, ada triknya membatasinya. Jadi pada saat orang ini sudah mulai connect tadi, connect banget gitu ya, connect banget, terconnect dengan kita, itu kita batasi. Oke. Langsung kita cut. Jadi koneksinya itu langsung kita cut. Jadi seakan-akan berarti ini tidak sebatas itu aja. Ya tidak lebih. Nah itu. Karena kita makin berat jadinya ya. Kita yang ringan-ringan. Khawatirnya Pak dokter, biasanya kita tuh juga akhirnya terbawa suasana. Iya, terbawa suasana. Nah akhirnya itu jadi terbawa suasana, akhirnya rame, chat segala macam itu. Tapi dalam teori yang lain yang kita temukan itu ini kita berkaca dengan kasus juga, teori kita sandingkan dengan kasus ya, ternyata jalan teori itu bahwa seseorang yang biasanya open atau friendly, biasanya orang itu tuh sering kesepian. Karena sering kesepian, dia melampiaskan dengan keakraban gitu ya. Dengan keakraban itu. Misalnya mohon maaf, ini ada orang sudah suami istri nih, tapi ya yang namanya suami istri walaupun sering bertemu di rumah, yang paling tidak kan kalau posisi sekarang ya tetap di chat ngapain atau apa. Nah itu. Tapi kalau yang biasa istrinya sudah nggak perlu di chat atau apa ya nggak apa-apa. Tapi yang biasa istrinya yang di chatting, ya ternyata kita menghilang pasti dicari tuh. Dicari kemana, ini mau apa. Nah itu, nah biasanya itu kalau orang sama istri. Nah beda hal dengan yang orang yang tadi. Ini biasa kan, kita hubungi. Ternyata kita menghilang, ini merasa kesepian. Nah di sini muncul. Ini kita jadi belajar psikologi juga jadinya. Agak berat temanya, kita rekan-rekan aja. Tapi Pak, kalau misalnya saya melihat dari sisi perempuan nih, kan tadi Bapak bilang kalau misalnya sudah anggap baper nih perempuannya, lalu kita cut, mungkin imbasnya kayak gini Pak, mungkin perempuan itu menganggap saya dibaperin nih, bawa perasaan, kita menganggap dibaperin oleh si ini gitu, karena biasanya itu. Benar kata Bu Lin ini bahwa biasanya perempuan itu depend dulu Pak. Karena perasaan. Ya, kalau kan logika. Karena biasanya perempuan itu depend dulu, dia mau melihat reaksi si lelaki ini seperti apa. Nah, jadi dia depend dulu. Pada saat sudah terkoneksi terbuka opening, nah ini yang bahaya. Karena biasanya logika ini nggak main lagi nih kalau perempuan. Perasaan aja. Iya, perasaan aja lagi. Nah, yang bahayanya ini kalau sudah terbawa perasaan itu yang bisa ya tadi. Kalau kita cut pada saat perasaannya yang lagi tinggi-tingginya di-cut ya. Nah, itu yang bisa ya down juga. Kalau laki-laki mungkin biasa ya. Iya, biasa kan. Karena memang logika kita main, bukan perasaan. Kita memainkan logika. Nah, itulah khasnya perempuan. Oke, kita kayak ngerikan-ngerikan aja ya. Agak berat. Nah, Lili kan dia berat ini. Lili Meslian nih. Nah, Lili kan mengalami fase dia ngajar kan secara online, kemudian ngajar secara offline. Kira-kira ada bedanya tuh apa? Ketika online dan offline tuh mungkin apa bedanya menurut versi Lili? Kemudian juga ada nggak permasalahan atau apa kayaknya agak beda nih dengan kondisi online dengan offline gitu? Kalau yang saya alami online itu Pak lebih agak dibatasi. Dari segi kan biasanya pakai aplikasi Zoom itu kan Pak. Zoom ya. Nah iya, Zoom itu berbatas waktunya. Nah pertama dari hal itu, dari aplikasi Zoom, terus jaringannya kan di antara sekian banyak mahasiswa ini pasti ada yang tinggal entah di agak pelosok sedikit gitu kan, jaringannya yang terkendala. Itu mungkin kalau online. Tapi kalau yang offline saya rasa lebih, kalau yang saya alami offline itu lebih enak Pak. Offline itu kemarin langsung diskusi atau memang ada presentasi? Ada, bukan. Kalau offline kemarin itu saya lebih, karena kita pertama itu kan punya waktu 75 menit kalau nggak salah ya Pak. Iya betul. Nah, itu mungkin karena waktunya masih singkat nih, jadi lebih bisa membawa suasana.
lebih yang kita jelaskan ini lebih terarah. Oke. Tapi kalau yang selama hampir 2 jam ini lebih gimana ya Pak? Menurut saya saya dosen yang masih muda terlalu lama karena habis bahan untuk dibicarakan itu. Mungkin kendalanya di situ. Oke, bahan kendala. yang dipelajari itu kurang. Waktu masih Iya, panjang, waktu. tapi habis bahan. Iya itu. Kadang gini, kita tuh kalau saya ya pribadi ya, kalau kita fokus ke bahan, kita akan habis konteks. Iya. Beda kalau kita main analogi, mungkin cerita atau kisah, atau mungkin hari ini sedang ngapain aja. Ini kan ketika mereka maksudnya kan kalau kita berikan tema yang agak fokus, tegak, Iya. jadi ada suasana santai dikit. Iya. Dengan kisah. Iya. Nanti setelah itu, setelah kisahan, Kembali lagi. gitu kan. Itu kadang-kala itu bisa menjadi sebuah pelajaran agar kita lebih bisa mengelola waktu lebih panjang. Karena kalau kita fokus ke materi, slide mungkin Iya, habis, ya udah blank. blank. Kalau saya Pak Dokter lebih kepada mindset kita. Mindset ya. Mindset bahwa lebih banyak orang membaca, lebih banyak kosakata. Nah, itu betul. Nah, jadi mungkin ini trik saja, tapi kalau bisa digunakan ya alhamdulillah. Jadi setiap pagi itu kita membaca minimal 2 koran di Pos dan Kompas. Nah. Jadi apa yang kita baca itu menjadi kosakata kita yang bakal kita bahan topik yang bakal bisa kita kaitkan dengan mata kuliah. Kita ceritakan juga. Nah, ya seperti kemarin kan 300 itu kan langsung respon itu Pak. Dari film tuh kan? Iya dari film langsung hari itu juga keluar bahwa tidak terpikir nih Pak Irja punya PPT, Pak Budi punya PPT. Apa kita nih yang mau dibicarakan? Langsung dari film kan? Akhirnya kan karena kita temanya mentalitas, langsung teringat angka 3 itu ya ada kaitannya dengan pemilu. Kosong-kosongnya itu reminded aja. Dalam artian kan kita inovasi aja lagi. Kosongnya itu kan masyarakat, satunya kan kosongnya satu itu peserta pemilu seperti itu. Dimulai dari kosong. Nah, oke. Lili kan kita ketemu di lokal berapa kali semester 1 situ? Waktu saya ngajar. Kalau nggak salah itu semester awal aja. Awal aja ya, Iya. kita nggak ketemu lagi ya. Iya. Nah, kalau saya boleh terbuka jujur, Lili semester 1, saya tuh pertama kali legal sebagai dosen. Artinya masih belum pengalaman Iya. di dosen. Kekurangan saya apa ketika ngajar? Sebut aja gitu. Di awal dulu ya. Itu jadi kekurangan karena mungkin beda dengan sekarang ya. Kalau yang baik-baiknya kan banyak. Apa kekurangan jadi? Terlalu kaku, terlalu apa? Iya terlalu kaku mungkin Pak. Kaku ya. Iya terlalu kaku. Seperti apa kakunya tuh? Kayak lebih serius itu lah. Serius ya. Karena memang awal-awal nikah saya memang jaga image apa ya? Jaga jaim. Memang ke mahasiswi kan nggak terlalu akrab. Dan biasanya Jaga kadang yang membuat kaku itu Pak Dokter biasanya kita menggunakan slide kan biasanya dulu. Iya slide. Nah pada saat kita menggunakan PowerPoint itu sedikit banyaknya mahasiswa itu akhirnya tertuju ke sana, tidak tertuju ke kita. Membaca PPT kan. Membaca PPT akhirnya. Jadi sebenarnya Pak Irja ini tidak kaku kalau menurut kita lah. Beliau kan bahasa tubuh dan segala mimiknya luar biasa. Tapi ya pada saat menggunakan PPT akhirnya orang terfokus ke sana, tidak tertuju kepada si pembicara. Hanya terus terang kalau kami mengajar di kelas, saya paling anti PPT. Anti PPT. Ya paling anti PPT. Tapi sebelum itu kan kita baca ini apa bahannya apa. Tapi pada saat di kelas ya sudah langsung saja lepas. Seperti air keran truk langsung. Ya ibarat banjir tuh kayak air keran deras. Jadi langsung seperti itu. Karena kalau kita terpaku dengan kondisi yang kata Ibu Lili tadi memang ada bahannya, itu akhirnya kalau bahannya sudah sudah habis juga ceritanya. Nah, beda hal dengan kita yang sudah ada bahan kata kunci, sebenarnya kata kunci saja. Jadi misalnya kata kunci kemarin kan 300 ya, sudah itu saja yang dikembangkan. Nah, jadi tidak terlalu kalau presentasi pun kita tidak teks karena kan memang kata Pak Eri tadi dosen yang tidak sesuai dengan kita itu yang tidak textbook seperti itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan PowerPoint ya paling gambar juga akhirnya muncul. Dan itu cuma satu slide aja gambar satu ya sudah itu yang dijelaskan.
Kemarin kan kita mengajar pendidikan Pancasila ya, gambar burung Garuda kita munculkan. Bingung mahasiswa. Sudah lepas teks apa? Teks lagi ya gitu ya. Ini apa itu burung Garuda itu? Kan ceritanya pendidikan Pancasila, kenapa Pak slide-nya burung Garuda? Ya sudah kita jelaskan bahwa burung Garuda ini. Nah, seperti itu. Nah, Lili sudah jadi dosen berapa bulan ini? 1 semester ya? 1 semester. Hampir 1 semester. Artinya sudah dikenal mahasiswa mungkin ya? Beberapa. Insya Allah, ya. Pernah nggak di jalan disapa gitu? Sapa mahasiswa. Kalau disapa sering, Pak. Oh sering? Mahasiswa sendiri? Iya, Berarti kenal. kenal. Wah, kalau saya malah nggak kenal Pak Irja. Nah itu. Kan Pada saat di pameran, Pak. Ya itu. Oh iya. Nggak tahu pada itu mahasiswa. Jadi konteksnya gini, Iya. jadi kalaunya kita makin lama di dosen kan makin banyak mahasiswa. Iya. Kalau di jalan dipanggil Bu gitu. Oh ini berarti mahasiswa. Iya. Nah, iya. Kayak gitu biasanya. Nah, Makan bakso, Pak. Siapa? siapa? Oh mahasiswa. Nggak tahu dibayarin udah. Iya. Sebagainya. Oke, Lili sama Heri nih. Ya. Kan Lili dulu lah. Sudah sebagai dosen. Saya kenal Lili dari kecil, dari ya kan, dari kecil sampai ibu-ibu nih. Ketika jadi dosen, ada nggak merasa, oh saya udah tua gitu? Ada nggak perasaan seperti itu nggak? Ada. Ada. Kenapa kira-kira? Karena statusnya atau status dosen atau apa gitu? Nah, pertama mungkin dari segi umur dulu, Pak. Usia masih muda. Kalau bandingin saya masih muda Lili kan. Ya, Bukan dari segi umur. usia mungkin ya. Kemudian karena sudah berkeluarga mungkin, Iya. jadi dinilai lebih tua. Dan ya dari status sebagai dosen itu mungkin bisa jadi faktornya. Nah itu status dosennya kadang-kadang gitu ya. Saya pernah mungkin agak pamar gimana gitu ya. Kan saya pernah pakai kendaraan CBR. CBR. Saya tuh beli ketika usia seusia Lili lebih tua dikit. Mungkin usia 28. 2018 ya, Pak? 2018. Kan sama kan, orang CBR juga. Oh ya, CBR kan motor laki kan. Iya. Kita pakai itu. Pakai motor itu kan. Kalau nggak bonceng istri nggak bisa. Nggak bisa. Bonceng istri Nggak bisa kan. Motor itu sampai di kampus disapa. Wah, Bapak 17 tahun lebih muda gitu. Tuh mikir usia 20 itu 17 tahun lebih muda berapa usia saya? Nah, dari itu mungkin ketahuan, mungkin status dosen itu kayak dituakan gitu. Dituakan. Atau mungkin eksperimen kecil deh. Kita kalaunya jual beli kan, kalaunya penjual tuh nyapa kita Bang atau Mas, artinya kita masih muda. Tapi kalau disapanya Om, Paman, Bapak, oh sudah tua artinya. Nah, kalau Heri jual beli disapa apa biasanya? Paman atau apa? Banyak ya? Kalau paman kita goyon nih. Goyon. Ya. Kapan kita nikah dengan Keluarga. Ya kan seperti itu. Kalau paman kan? Kalau paman. Iya, kan kita goyon nih. Kapan kita nikah sama Acil? Acil tantenya gitu. Tantenya kan. Iya. Nah, seperti itu. Ya biasanya Om. Om gitu ya. Oke. Kalau saya zaman belum berewokan, Bang. Mas sekarang Pak atau Om gitu. Karena kan kita ada usaha juga kan. Iya. Tadi bicara usaha lah. Iya, usaha. Beda dengan di organisasi kan ya biasa kan Kamda Yunda Dinda itu kan Iya, biasa. bisa. Tapi kalau yang tadi jual beli, karena kita ada usaha laundry, nah itu biasanya tadi Om airnya. Om ya. Tapi mudah-mudahan Om ini tidak konotasi negatif. Om. Nah itu Ya, itu Om. khawatirnya Om ini ya biasa kan dikhawatirkan Ya. menjadi konotasi negatif. Karena keponakan saya buat saya Om gitu. Keponakan saya buat Om bukan paman. Bahkan paman tuh agak agak aneh kalau saya sebut paman Irja aneh itu. Iya. Tapi kalau Om sudah biasa. Lebih gaul, Pak. Masih gaul. Sama ponakan kita itu kan yang umur 3 tahun tuh memanggil kita Om Bro. Om bro lagi. Iya. Jadi bro sama Om. Om Bro aja. Ini pasti mamanya nih sama dia nih. Ya. Nah, kalau Lili disebut ibu tuh gimana? Biasa kalau jual beli yang nggak kenal ya penjualannya. Kalau jual tergantung, Pak. Kalau misalnya Adek? pakaian saya lebih muda, Oh, mungkin iya. pakai yang biasa seperti yang zaman sekarang ini mungkin masih dipanggil Dek, Dek, bisa. iya. Tapi kalau ke pasar menggunakan pakaian dinas atau pakaian kerja, Oh. mungkin dipanggil Ibu. Berarti Iya, bukan berarti cuma tergantung. status, Tergantung. fashionable juga bisa mempengaruhi Mempengaruhi. penampilan kita kan.
kayaknya kan. Tapi ada slogan Pak, Hmm. karena kami ini mungkin satu organisasi juga dengan Lili ya? di KNPI. Jadi slogan KNPI itu selama Selalu muda. merasa jiwanya muda, itu masih muda. Masih muda. Walaupun umurnya sudah tua. Oke. Kan KNPI itu kan 16 sampai umur 30 tahun. Lewat daripada itu kan ya paling tidak kan jenjangnya yang di atas seperti provinsi atau apa. Nah itu Oke. ya paling tidak kan selama jiwa kita masih merasa muda, ya, selama itu juga Pak disebut pemuda. Nah itu. Berarti kita masih pemuda ya. Iya, masih pemuda karena Jadi masih pemudi. iya. Merasa Menolak tua itu Pak. Menolak tua, betul. Menolak tua. Yang penting kita kan pola pikir kita juga harus dewasa. Gitu kan? Iya, benar. Nah, itu. Oke, sudah setengah jam lebih nih, nggak nyangka. Iya. Oke, Lili mungkin ada kata-kata sebelum kita tutup sebagai dosen muda nih. Apa kabar aja? Oh, malah. Berpikir nih. Mungkin Pak Heri dulu Pak. Apa ini dulu sambil merangkai kata di kepala. Ada kata-kata lah untuk netizen atau apa gitu. Oke, ini viewer kita. karena di masa sekarang sudah masa endemi. Jadi ini kalimat dalam artian untuk pengingat aja. Oh, pengingat. Pak Dokter. Bahwa ini pandemi itu bukan berarti hilang. Tapi sekarang yang namanya endemi ini ya paling tidak kita reminder kita mengingatkan 2 tahun yang lalu bahwa kita pernah mengalami yang namanya pandemi. Jadi jangan dihilangkan kebiasaan-kebiasaan kita ya, salah satunya itu protokol kesehatan. Ya mungkin itu Pak, karena informasi yang kita terima pagi tadi yang kita baca di koran itu bahwa di Jakarta sudah mulai memuncak lagi COVID-nya. Ketika masker dilepas ya, ini kan sudah ya khawatirnya ya mudah-mudahan Kalimantan Selatan ya tetap zero dalam keadaan masih green, masih hijau. Nah, tapi Jakarta sekarang yang dulunya zona hijau ini sudah mengkhawatirkan kembali. Nah ini yang kita baca pagi tadi di koran. Nah ini jangan sampai ya reminder kita mengingatkan bahwa kita pernah pandemi dalam keadaan sekarang endemi. Pengertian endemi itu berdampingan dengan virus, jangan disepelekan juga. Mungkin itu. Oke, Diri mungkin Sarah aja apakah kata-katanya? Sebagai dosen atau apa gitu. Sebelum kita tutup ya. Ya, mikir dulu. Mungkin setengah jam Pak. Karena ketahuan dari ini kan kalau kita pola mata ke situ kan mikir. Tapi kalau kayak gitu kan mencari pembenaran. Iya. Nah, tadi saya lihat Diri mikir gitu. Ya kalau ke kiri gitu. Kalau itu kan dia mencari apa yang ingin disampaikan. Iya, ide. Nah, itu ide dan sebagainya. Ada keliling apa aja gitu, serah aja. Pesan buat mahasiswa deh. Yang Pesan buat mahasiswa sebagai dosen tuh. ya oke, bisa deh. Saya juga mahasiswa nih. Dulu. Saya yang posisinya mahasiswa. Silakan Lili. Mungkin kalau misalnya posisi saya sebagai dosen untuk mahasiswa itu lebih membuka pikiran mereka lah Pak. Kan dari 3 lokal yang saya ajarkan ini saya terapkan nih, ketiganya mencoba menerapkan diskusi. Mereka lebih textbook Pak, lebih mencari di Google, mencari di internet. Jadi saya lebih kalau bisa nantinya mahasiswa ini lebih memiliki pola pikir yang lebih luas lagi. Oke, itu aja. Salah satunya dengan terus belajar dan belajar, gitu ya. Oke, itu mungkin podcast kita. Makasih Lili Musliani, Heri Febriadi. Insya Allah kita ngonten lagi di podcast selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.